Mereka kalau mau. Baik, kita lanjut. Oke. Jadi ini jenis-jenis akun kas ya. Ada yang sifatnya umum. Jadi kalau sifatnya umum tuh buat apa aja gitu ya, macam-macam. Pokoknya semua pengeluaran secara umum nanti berasal dari akun kas umum ini. Kemudian ada akun yang sebutnya gaji impres ya, atau buat khusus gaji lah ini ya, seperti itu. Akun bank cabang, ya kadang-kadang kalau apa namanya dalam pengelolaan kas itu kan kita nggak lebih dari satu rekening ya, ada beberapa rekening lah. Ada rekening penerimaan, ada rekening pengeluaran, nanti pengeluarannya juga dibedain lagi, buat gaji, buat apa. Tujuannya adalah buat pengendalian ya, buat bisa terkendali gitu loh. Karena kalau hanya cuma satu rekening, misalkan kas umum saja, semua pengeluaran berasal dari kas umum nih, nanti akan kesulitan untuk mengidentifikasinya. Artinya kita harus melihat satu-satu tuh per arus keluar masuk uangnya. Ini keluar buat apa, ini masuk buat apa. Ya kalau transaksinya sedikit sih mungkin bisa cepat, tapi kalau transaksinya banyak, setahun mungkin sebulan aja bisa ratusan transaksi misalnya. Setahun bisa ribuan ya, ribuan transaksi atau mungkin belasan ribu kalau perusahaan besar atau jutaan transaksi misalnya. Wah, susah gitu kan. Makanya harus ada pembagian akun kas gitu ya, rekening biasanya. Kemudian ada juga yang sifatnya petty cash nih, kas kecil ya. Kas kecil itu biasanya saldo uang yang dipegang oleh bendahara. Biasanya nominalnya nggak besar ya, untuk kebutuhan kegiatan operasional harian biasanya. Dan sifatnya revolving, jadi bisa diisi ulang gitu ya. Habis pertanggungjawaban, isi lagi, habis pertanggungjawaban. Sifatnya nominalnya biasanya tetap ya, pagunya tetap. Misalkan udah ditetapin 10 juta nih, udah 10 juta. Habis 10 juta, pertanggungjawabkan dulu pengeluaran 10 juta sebelumnya, nanti baru ini lagi. Oke, sebentar ya. Mau itu dong. Maaf. Ya, selok minum. Kemudian yang berikutnya adalah setara kas ya. Setara kas. Akun setara kas itu apa sih sebenarnya gitu ya? Piutang itu bisa kita anggap sebagai setara kas sebenarnya ya. Karena dia sifatnya yang liquid juga sebenarnya. Jadi setara kas itu lebih ke yang sifatnya liquid ya. Oke, ini hanya penjelasan saja, jadi nggak akan saya bacakan ya. Nah, intinya tadi ya, sama ini, hubungan antara akun-akun kas tadi ya, bisa dibaca sendiri saja. Intinya, general kas itu yang mengkonsolidasi seluruh akun-akun kas yang terkait gitu ya. Jadi misalkan ini untuk apa? Untuk gaji. Oke, berapa butuhnya pembayaran gajinya? Sekian ribu orang. Oke, drop dananya ke sini. Ini buat apa? Buat uang muka, drop ke sini. Jadi transaksi di general kas ini, ya kalau kita lihat di sini ya, untuk pengeluaran dia ada 3 gitu ya, bisa terlacak gitu. Kalau yang masuk, pasti ada 2, jadi bisa terlacak. Jadi transaksinya nggak begitu volumenya banyak di sini. Nah, yang banyak yang mana? Bisa di sini, bisa di etikas, bisa di payroll, bisa di branch bank account. Nah, ini yang paling banyak. Nah, misalkan payroll account misalkan dari general kas dropping 10 juta. Nah, 10 juta itu kan untuk pembayaran gaji berapa orang? Misalkan 10, masing-masing 1 juta. Berarti kan nanti di sini rinciannya. 10 juta tuh ke siapa aja bayarnya? 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu kan.
Itu ya. Oke. Nah, apa yang mungkin menyebabkan salah saji atas audit saldo kas ya di bank? Banyak ya, banyak sekali karena tadi sudah disampaikan akun kas itu akun yang paling rawan gitu ya, paling rentan untuk dilakukannya adanya kesalahan atau bahkan adanya penyimpangan. Pertama misalkan gagal menagih konsumen, ya. Ada tagihan misalnya, tagihan ke konsumen sudah diterbitkan nih billing tagihannya atau kwitansi tagihan. Nah sebenarnya gagal tuh, nggak bisa, konsumennya nggak mau bayar lah yang gitu ya. Nah cuman untuk menutupi kegagalan tersebut akhirnya dibuatlah seakan-akan berhasil, dicatatlah di pencatatan apa namanya kasnya seakan-akan ada uang masuk, padahal nggak ada, aslinya nggak ada. Nah kalau seperti itu kejadiannya, maka saldo akun kas akan disajikan lebih saji atau kurang saji. Lebih saja atau kurang saji. Kalau ada penagihan ya, penagihan yang sebenarnya gagal tapi dicatat seakan-akan berhasil. Lebih saja atau kurang saji? Lebih saji, Pak. Lebih saji, betul. Lebih saji ya. Jadi saldo kasnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, mestinya tidak ada penambahan, tetapi karena dia ingin menutupi kegagalannya menagih piutang atau nagih apapun itu ke konsumen, maka dia input di situ di saldo kasnya sehingga lebih saji. Oke, yang kedua, adanya pencurian ya, pencurian kas. Nah, ini yang diistilahkan di nanti kalau kalian lanjut D4 ya, ada mata kuliah akuntansi forensik dan investigatif gitu. Nanti di situ akan diajari tipologi fraud ya. Nah, yang model nomor 2 ini namanya sebentar saya lupa, lapping atau apa gitu ya namanya ya. Scamming atau lapping gitu ya. Jadi ini seringkali terjadi yang poin nomor 2 ini di toko-toko retail ya, seperti Indomaret atau apa gitu ya. Jadi ada orang bayar gitu, ya. Sebenarnya ada piutang ini ya. Ada orang punya piutang atau bertransaksi lah paling gampang, misalnya contoh Indomaret lah gitu ya. Indomaret, orang bertransaksi nih, ya, dia bayar gitu kan. Tapi oleh kasirnya uang pembayaran dia menerbitkan sih sebenarnya ada struknya gitu ya. Tapi nanti seakan-akan dibikin return gitu ya, dibalikin barangnya, balik uangnya dikembalikan padahal kondisi aslinya uang tersebut tidak dikembalikan tapi diambil sama kasirnya misalkan gitu. Atau ini ada orang bayar piutangnya, pelunasan piutangnya, tapi oleh si penerima uang atas penerima uang tadi itu diambil uangnya dan piutang yang harusnya lunas tadi nggak ditulis lunas ya, sampai pada akhirnya nanti piutang tersebut dianggap sebagai piutang tak tertagih, yang mana piutang tak tertagih ini nanti akan disisihkan kan, bad debt expense. Makanya di siklus piutang kemarin ya, penjualan wajib hukumnya seorang auditor melakukan prosedur yang atau teknik audit yang disebut konfirmasi. Ya, untuk apa itu? Mendeteksi nilai saldo piutang yang sebenarnya berapa. Karena kadang-kadang ternyata ada yang sudah membayar tapi ternyata tidak dicatat misalnya pembayarannya. Nah, kalau ada menemukan kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita harus gali keterangan ya. Kita lakukan permintaan keterangan, wawancara ke pihak atau pegawai yang mengelola
piutang. Apakah itu murni karena kesalahan atau error atau ada kesengajaan gitu ya, dalam hal ingin mengambil atau mengutip uang. Oke. Yang berikutnya adalah ini ada duplikasi ya, duplikasi pembayaran. Nah, ini kalau duplikasi pembayaran ini juga bisa bermotif penyimpangan ya. Jadi seakan-akan dibikin double faktur gitu. Nah, kalau duplikasi ini tentu akan berdampak pada kondisi kurang saji ya, kurang saji. Atau yang lebih ini lagi, pembayaran tidak benar nih atas biaya pribadi pejabat-pejabat perusahaan. Nah, ini juga banyak ya terjadi, khususnya di perusahaan-perusahaan keluarga nih. Ini paling banyak terjadi ini. Atau di perusahaan-perusahaan yang multinasional company juga banyak juga gitu ya. Yang petingginya adalah ekspatriat atau orang asing yang membawa keluarga, anak dan istrinya. Nah, semua fasilitas belanja istrinya, sekolah anaknya, semuanya dibebankan ke perusahaan. Padahal dia sudah digaji oleh perusahaan. Gitu. Ya nggak masalah sih kalau memang ada perusahaan yang memang menyediakan fasilitas tersebut ya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan terkadang sebenarnya fasilitas tersebut tidak ada, gitu ya, tapi diada-adakan. Nah, tentunya pembayaran tidak benar ini costly ya, membebani perusahaan. Gitu. Ini bisa menggerus keuntungan. Nah, ini nanti secara kas ini juga bisa menyebabkan kurang saji, gitu ya. Atau ini pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima, fiktif, pembayaran fiktif, ya. Ini pengendalian atas bahan baku yang tidak pernah diterima ini apa kira-kira? Ayo, kemarin di siklus persediaan sudah dipelajari nih, supaya memastikan bahwa bahan baku yang kita terima tuh kita harus apa? Ada prosedurnya apa? Ya, bahan baku yang tidak pernah diterima. Ini pengendaliannya apa? Ayo, kita pelajari nih siklus persediaan. Ini mau jawab? Ada? Nggak ada? Lupa? Kalau kita beli barang, dokumen apa sih yang pertama kali harus kita terbitkan atau perusahaan terbitkan? Saya mau beli barang nih. Tanda terima bukan, Pak? Bukan. Yang ketika kita mau beli barang, apa? Dokumen pemesanan. Dokumen pemesanan. Atau yang biasa kita sebut sebagai purchase order. Ya, PO. Sebagai purchase order. Nah, purchase order itu harus kita rekonsiliasi dengan apa? Kalau untuk biar tahu bahwa ini bahan bakunya bukan fiktif nih. Dengan Penerimaan. dengan penerimaan barang atau berita acara penerimaan barang. Jadi yang biasanya dibikin oleh bagian gudang, ya. Jadi kan setiap barang masuk itu harus dicacah dulu ya, dihitung gitu maksudnya. Hitung kuantitasnya berapa, kualitasnya bagaimana, sesuai dengan pesanan atau tidak, nanti dibikin berita acaranya. Nah, di berita acara itulah nanti kita rekonsiliasi dengan purchase order tadi. Kalau kita menemukan ada purchase order, tapi dia nggak punya pasangan, artinya mana nih barangnya, berita acara penerimaan barangnya nggak ada, gitu. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai membayar, tapi dibayar gitu ya. Tapi dibayar, purchase order-nya itu, nah ini yang bisa kita kategorikan sebagai bahan baku yang fiktif atau pembayaran fiktif. Makanya kemarin di siklus utang kita wajib juga melakukan namanya konfirmasi, ya kan? Konfirmasi ke supplier, benar nggak
ada pesanan dari perusahaan ini tanggal sekian, beli barang kuantitasnya sekian dengan nominal yang sekian, ya. Oke. Kemudian apalagi ini ada pembayaran atas karyawan lebih besar dari jam kerja. Ya, ini sudah kita pelajari kemarin di siklus penggajian. Lalu ada lagi pembayaran atas bunga kepada pihak luar yang jumlahnya lebih besar dibandingkan tingkat bunga sebenarnya, ya. Jadi banyak sekali ya faktor-faktornya. Ini juga nih ya, kesalahan dalam melakukan cek yang tidak dicairkan tapi dicatat gitu ya, atau tercatat sebagai pengeluaran padahal belum dicairkan. Kas yang diterima dari klien dalam perjalanan pada tanggal neraca tapi sudah dicatat sebagai penerimaan kas. Nah, ini kan lebih saji jatuhnya. Setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun dan seterusnya ya. Nah, ini kurang lebih sama ya, tahapan audit atas akun kas umum ini sama dengan yang sudah-sudah. Intinya kita harus mengidentifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi kas. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana cara pengendalian yang memadai terkait pengelolaan kas ini? Ayo, saya pengen tanya dulu. Kira-kira pengendalian apa sih yang paling ya cukup memadai lah? Nggak, kalau kita bicara pengendalian itu tidak ada yang sempurna ya. Nggak ada pengendalian yang wah benar-benar menghilangkan peluang gitu ya, menghilangkan kemungkinan kesalahan itu nggak ada. Tapi kira-kira pengendalian yang cukup memadai untuk pengelolaan kas itu apa? Ya, tadi beberapa sebenarnya udah disebut tuh di awal-awal. Ya, biar nggak ngantuk. Mas Silpi, apa kira-kira Mas Silpi? Halo, Mas Silpi. Mbak Silpi. Iya, Pak. Iya. Silakan jawab, Mas Silpi. Bentar, Pak. Nanya temannya dulu. Mbak Amelia, Iya, Pak. apa jawabannya? Kalau menurut saya bisa dari pemisahan akun kayak tadi ada petty cash, ada dari bank, terus ada yang lain-lainnya juga. Terus yang kedua bisa melalui pemisahan wewenang kayak kalau mau pembelian apa, siapa yang ngasih wewenang kayak apa sih otoritas untuk beli barang sama yang ngeluarin kas itu berbeda. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Menurut saya. Oke, makasih Mbak Amelia. Balik lagi ke Mbak Silpi. Gimana Mbak Silpi? Apa jawabannya? Kalau menurut saya sama kayak Amel, tapi juga ada membandingkan rekonsiliasi dari bank dan dari perusahaannya, terus buku di bank dengan yang di klien. Oke. Rekonsiliasi, Pak. Baik, ada rekonsiliasi dan sebagainya. Satu lagi deh, tadi udah pemisahan fungsi sudah, rekonsiliasi sudah, satu lagi. Said, apa Pak Said? Halo. Iya, Pak. Ya, kira-kira jawabannya apa Mas Said? Sepertinya tadi sudah dijelaskan semua ya? Enggak, belum. Masih ada satu lagi kok. Satu lagi ya, Pak. Udah lewat nama. Alvira? Mbak Alvira? Mungkin bisa membandingkan cek yang dibatalkan atau kalau di sini membandingkan cek yang dibatalkan tuh
Bentar, Pak. Oke, lewat. Novel. Halo Mas Novel. Ya Pak, sebenarnya saya masih belum kepikiran sih Pak. Jawabannya masih sama kayak yang tadi. Belum Masih kepikiran. membandingkan wewenang dan rekonsiliasi. Pikirannya apa Mas Novel? Ya Pak, Mikirin apa? ya mikirinnya masih sama kayak yang tadi Pak. Hmm. Pembagian wewenang sama rekonsiliasi Oh gitu. pas ke bank gitu. Oke. Ya, Ilham Nafis gimana Mas Ilham? Iya Pak, Ya, kira-kira apa lagi? kalau yang saya baca dari PPT tadi Pak, yang saya dengarkan, mungkin untuk penerimaan kas itu bisa disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya di hari keesokan harinya, terus ada penggunaan sistem impres system Pak. Itu mungkin. Ya, Menggunakan impres system Pak untuk mengelola kas kecil. ya, makasih Mas Ilham. Mbak Dea gimana Mbak Dea? Halo. Itu Pak, kalau saya mungkin dari memastikan semua kas itu telah dicatat sebenarnya, jadi kayak memastikan lagi pengeluaran sama pemasukannya Pak. Oke. Nurma, gimana Mbak Nurma? Konfirmasi bukan ya Pak? Tentang piutang barangkali ada lapping gitu-gitu Pak. Oke. Ya, tadi nggak ada yang nyebutin satupun tentang yang disebut stock opnam ya. Pemeriksaan fisik kas. Ya, pemisahan wewenang betul. Tadi pengendalian. Bagus ya, artinya ada pemisahan antara bendahara yang memegang penerimaan sama bendahara yang melakukan pengeluaran. Jangan dipusatkan di satu orang. Pernah ada nggak yang jadi bertugas sebagai bendahara di sini? Kepanitiaan, nggak usah di kelas deh, di kepanitiaan kampus dan sebagainya. Pernah nggak? Ada nggak? Atau di kelas deh, di kelas bendahara kelas siapa di sini? Saya, Pak. Nah, Saya gimana Mas? juga, Pak. Oke. Mbak Faza, gimana? Jadi bendahara kelas, repot nggak? Lumayan, Pak. Oh, kalau teman-teman bayar nyetor lewat apa biasanya? Tunai apa transfer atau gimana? Transfer. Transfer. Ya. Cara tahu itu misalkan setoran dari teman atau transferan dari orang lain gimana? Harus dikirim buktinya sih, Pak. Oke, kirim buktinya. Kalau dia nggak kirim bukti, tiba-tiba ada uang masuk nih. Cek mutasi, Pak. Cek mutasi, berarti cetak rekening koran. Iya. Nah, terus kan nggak ketahuan di rekening koran itu emang disebut rekening sumbernya dari siapa namanya? Kalau nggak salah ada sih, Pak, namanya. Ya, ada beberapa yang nyantumin nama, ada yang tidak. Biasanya kalau yang sekarang tuh kadang-kadang pakai yang disebut sebagai kode unik. Biasanya gitu ya. Tolong ya nanti kalau transfer misalkan 100, kita sepakati ya iuran 25.000. Tapi di ujungnya supaya saya tahu ini adalah berkaitan dengan iuran kelas, tolong ditambah angka 1 misalnya. Atau bahkan sesuai absen. Ya yang absennya gede ya D ya, 130. Tapi kan nanti di 30 kali 10 bulan, 300 perak kan, balikin lagi ke dia gitu loh. Kalau yang satu ya ntar nunggu angkanya ngumpul jadi 100 gitu kan, berarti butuh waktu sekitar 100 bulan ya. Yang absennya 1, misalkan gitu, baru dibalikin. Nah, lama-lama juga dia, udah biarin aja lah gitu kan. Lama banget gitu kan.
Kalau yang absennya 30 ya 10 bulan lumayan kan, udah 300, dua balikin gitu. Atau kadang-kadang juga alah segitu aja gitu. Nah, itu salah satu juga pengendaliannya pemeriksaan wewenang ya. Kemudian ya, karena gini, saya berapa kali ya jadi bendahara gitu. Seringkali repot juga gitu, apalagi kita rekeningnya rekening pribadi gitu ya, rekening sendiri. Bukan rekening khusus nih. Bercampur dengan ya uang kita gitu ya, dan seterusnya. Itu lebih repot lagi. Makanya saya nggak mau lagi jadi bendahara. Bendahara angkatan ya, alumni di angkatan saya. Terakhir saya bilang, saya kasih waktu deadline, saya pengumuman, kalau nggak ada yang mau gantian jadi bendahara, 1 kali 24 jam, uang ini saya donasiin. Pada setuju semua, ya donasiin aja. Wah seneng lah, ya udah. Langsung saya donasiin. Tutup ya, saya nggak ada iuran-iuran lagi, saya bilang. Ya, nggak enak soalnya. Pasti repot, lagi bercampur dengan, dan terpakai, terus terang aja, karena udah bercampur dengan uang pribadi itu jadi kadang-kadang kepake. Nah itu yang jadi ini ya. Dan itu kalau diperiksa, ya satunya salah gitu. Kamu, apalagi bendahara ya, dianggap sebagai penggelapan dan sebagainya. Nggak boleh. Makanya karena uang kas itu kan sangat rentan ya dengan pangan. Oke ya, tadi pemisahan wewenang, rekonsiliasi, kemudian perhitungan fisik kas gitu ya. Itu bentuk dari pengendalian kas. Oke, saya nggak akan banyak cerita di sini. Kurang lebih ini sama ya dengan yang sudah gitu. Nah, ya terkait kas ini kita pertama tadi ya risiko-risiko terkait kas, bagaimana kebijakan manajemen kasnya gitu ya, bagaimana penanganan dana yang dilakukan oleh pihak lain dan seterusnya. Nah, bahkan di banyak perusahaan ya, bahkan di pemerintahan pun gitu, rekening bendahara itu khususnya rekening penerimaan ya, rekening penerimaan di bank-bank itu setiap akhir hari itu harus disetor ke kas negara. Nggak boleh ada saldo di situ. Nggak boleh ada saldo mengendap di situ. Intinya pengelolaan kas itu harus efisien gitu ya. Nggak boleh ada istilahnya idle cash. Pokoknya kalau ada uang tunai nganggur itu harus dimaksimalkan. Caranya apa? Ya terserah, apakah didepositokan, apakah diinvestasikan ke saham atau apa. Intinya harus ada hasil gitu. Daripada diendapkan di rekening. Atau yang istilahnya seringkali disebut buffer gitu. Kadang-kadang nggak apa-apa ini buat cadangan gitu kalau ada keperluan mendadak dan sebagainya. Ya, tapi kalau dari sisi pengelolaan organisasi, pengelolaan kas seperti itu nggak efisien ya. Harus bisa menghasilkan. Oke. Ini nggak saya bahas aja ya. Saya nggak akan semua gitu ya. Nah, ini tadi sudah disebut ya. Ada pemisahan tugas, ada rekonsiliasi, nah, kemudian ada kebijakan bahwa setiap penerimaan kas harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya paling lambat keesokan harinya. Jadi nggak boleh ada yang mengendap menggunakan tadi impress system ya. Jadi saldo kas kecil itu ditetapkan berapa sih nominalnya gitu. Nah, ini contoh rekonsiliasi ya. Kalian udah paham lah gitu. Misalkan di sini ada saldo bank per 31 Desember $63.275 ya. Kemudian ada deposit in transit, jadi ada penerimaan yang sifatnya masih dalam perjalanan ya, belum diterima tapi udah terinformasi gitu. Sebesar 11.000 sehingga saldonya menjadi 74.525 ya. Kemudian ada cek yang sudah kita keluarkan tapi belum dicairkan, jadi outstanding check
senilai 8.000, maka saldo per bank adalah 66.525. Ini di sisi general account ya. Di buku besar general account. Nah, kalau secara ininya bagaimana? Kita lihat gitu ya, saldo per buku 31 Desembernya ada 66.647. Ada penambahan, ada ya, berupa not receivable collected by the bank. Jadi ada pembayaran nih atas wesel tagih ya, not receivable wesel tagih 1.325. Kemudian ada pendapatan bunga 265, sehingga saldonya per book itu adalah 68.237. Dikurangi ada lagi pembayaran nih, pembayaran tagihan listrik misalnya 1.500, kemudian ada apa ya, layanan cek dan sebagainya 200, ada layanan service charge 12, jadi dikurangin sehingga saldonya 6.525. Berarti sama ya saldo antara yang di bank dengan saldo yang ada di buku besar. Nah, berarti ini salah satu contoh teknik audit ya untuk kas, yaitu rekonsiliasi. Oke. Nah, di sini kita harus memperhatikan ya, tadi ada cut off ya, tanggal pisah batas gitu ya. Jadi bisa saja transaksinya kita misalkan hari ini perintahkan bank untuk pencairan misalnya, tapi baru diproses besok. Nah, bagaimana misalkan kalau pada saat kita perintahkan tuh masih masuk periode tahun berjalan, tapi dieksekusinya di tahun berikutnya. Nah, itu seperti apa? Ini ya, rekonsiliasi bank tadi, sehingga menjadi penting untuk kita lakukan. Ini juga nggak saya bahas yang tadi. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan ya berkaitan dengan kas. Karena kas ini sangat rentan, maka dia risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan. Apa yang harus kita lihat? Pertama adalah pengendalian internalnya. Bila kita mendapati misalkan ada perusahaan yang tidak ada pemilihan fungsi, tadi ya, tidak melakukan rekonsiliasi, kemudian pengelolaan itu dilakukan oleh satu orang, ya, bendaharanya satu orang. Nah, ini tentu pengendaliannya kurang ya. Perlu kita pertimbangkan kondisi-kondisinya. Berarti kita teknik auditnya harus seperti apa nih gitu, kira-kira seperti itu. Kalau menghadapi kondisi demikian tadi. Berarti kita yang harus melakukan rekonsiliasi, kita yang harus melakukan konfirmasi, kita yang harus melakukan rekalkulasi gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau misalkan sudah ada pemisahan fungsi, ya kita tinggal sudah melakukan rekonsiliasi belum? Sudah, ya kita hitung ulang lagi sebenarnya gitu. Kalau untuk pengujian atas saldo kas, rekalkulasi itu tidak terhindarkan ya. Teknik prosedur rekalkulasi atau recomputing atau footing atau cross footing itu tidak terhindarkan, itu harus kita lakukan. Untuk menguji akurasi nilai saldo kas yang dilaporkan di laporan keuangan. Kemudian jenis kecurangan yang mungkin terjadi, ya ini juga harus kita pertimbangkan. Misalkan uangnya disimpan di mana? Kalau semuanya di rekening bank mungkin nggak masalah. Tapi kan ada saldo, ada rekening kas kecil tadi, ya nggak? Oh, disimpan di ini Pak, di kotak misalnya. Oke, kotaknya ditempatkan di mana? Oh, saya tempatkan di lemari belakang meja kerja saya misalkan. Apakah lemarinya dikunci? Enggak, misalnya. Oke, terus kotak tadi tempat nyimpan uangnya itu dikunci? Dikunci. Dipakai kode, pakai kotak yang khusus, ada bisa pasang password atau pakai setting number gitu ya untuk bukanya. Enggak, cukup tinggal dibuka aja bisa diambil. Berarti kurang. Berarti bisa jadi uang tersebut diambil gitu ya. Saya pernah dapat cerita gitu ya dari kakak ipar saya ya, waktu dia masih kerja di salah satu kampus lah di Jakarta. Itu di bagian keuangan. Itu terjadi gitu loh ya,
terjadi pembobolan uang kas perguruan tinggi tersebut yang dipegang oleh bendaharanya. Pelakunya siapa? Pelakunya ternyata OB, ya, petugas kebersihan di sana. Gitu. Kok bisa? Ya dia udah memperhatikan gitu kan. Oh ternyata uang bendahara itu nyimpan uangnya di situ. Terus dia perhatikan kotaknya itu disimpan di lemarinya nggak dikunci. Ya hilang gitu berangkasnya gitu. Kapan dia melakukannya? Ya kan kalau OB biasanya datang kan lebih pagi ya. Pulang lebih paling akhir kan. Beres-beres, nyapu-nyapu segala macam kan. Sehingga nggak ada yang curiga. Gitu. Ternyata terjadi seperti itu. Kemudian nilainya materialitas ya, potensi materialitas kecurangan namanya kas pasti ya cukup ini ya material ya. Nggak mungkin orang tuh ngambil ya pada awalnya mungkin sedikit-sedikit ya. Tapi kan lama-lama kalau dikumulasi jadi banyak, lebih besar. Dan kita harus menentukan prosedur audit yang paling efektif untuk menemukan kecurangan. Bisa dengan konfirmasi, bisa dengan poaching, ya, kita telusurin semua. Bisa juga dengan tracing, bisa juga dengan permintaan keterangan, wawancara, gitu, atau inspeksi. Inspeksi itu diantaranya tadi ya, stok opnam. Jadi kita nggak ngasih tahu dulu, dadakan datangnya ke bendahara. Oke bendahara, kamu stop dulu. Sekarang saya mau lihat buku catatan keuanganmu, ditutup. Saldonya berapa? Oke, mana keluarin kas berangkasmu. Oke, kita hitung berapa uang fisik yang ada di situ. Pecahannya 10.000 berapa, pecahan 5.000 berapa, 50.000 berapa, 100.000 berapa. Nanti di total sama nggak angka yang hitungan fisik uang dengan yang ada di bukunya. Bila mana beda, nah dia harus menjelaskan kenapa bisa beda. Gitu. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, nah berarti dia harus mengganti atau menutupi selisih itu. Makanya menjadi bendahara itu berat. Ya, berat Mbak Faza. Kalau di pemerintahan, kalau ada yang istilahnya kalau kehilangan barang itu ada tuntutan ganti rugi, ya. Tapi kalau uang yang hilang di bendahara itu namanya tuntutan perbendaharaan. Tanggung jawabnya bendahara itu sampai ke pribadi loh. Artinya kalau ada kekurangan uang yang dia tidak bisa jelaskan, nah dia harus ganti itu. Ganti uangnya. Belum lagi dicurigain ya, jangan-jangan kamu maling ya. Bendahara kok juga merangkap maling, udah repot ya. Oke, ini prosedur-prosedurnya ya. Tadi sudah disampaikan beberapa di antaranya misalkan juga ini ya, penelahan aktivitas atas transaksi yang tidak lazim. Nah, yang tidak lazim itu maksudnya apa? Nominalnya besar gitu ya, atau nominalnya kecil tapi sering banget gitu. Itu frekuensinya itu nggak lazim tuh. Nominalnya sama. Itu salah satu indikasi terjadinya penyimpangan seperti itu. Misalkan kok ada pengeluaran ya setiap bulan ini dan terjadinya tuh selalu di hari Jumat. Ingat penyimpangan tuh berpola ya. Tidak ada yang sifatnya acak. Walaupun acak masih bisa ditelusuri. Ini setiap Jumat sore ada uang keluar 100.000, 100.000, tapi tiap minggu gitu. Ini kemana sih uang ini gitu kan? Pas dicek rekening tujuannya, loh ini kan rekeningnya si A gitu. Si A ini istrinya atau suaminya bendahara atau anaknya bendahara. Oh, kayak gitu. Tahu juga kita bandingkan tadi ya, rekonsiliasi antara pesanan, purchase order atau tadi ya, penjualan dan penerimaan kas. Kemudian juga pemeriksaan persetujuan dokumen dan sebagainya. Oke. Nah, tadi sudah ya pembuktian kas, pembuktian transfer dan sebagainya. Lapping ya, ini lapping tadi yang istilahnya uang yang digelapkan ya oleh bendahara. Nih, dengan cara mengundur-undur pencatatan penerimaan kas. Ini yang tadi saya cerita banyak terjadi di toko-toko retail ya, seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya.
Dia udah dapat uangnya, tapi nggak segera dicatat sebagai penerimaan kas. Dia pakai dulu. Nanti penerimaan dari pihak lain dipakai untuk nutup yang tadi yang udah kepake. Gitu aja terus. Nih kan, makanya ada istilah gali lubang, tutup lubang. Jadi penerimaan yang terakhir itu untuk nutup pemakaian atau pengambilan yang sebelumnya. Ada istilah lagi kitting dan window dressing ya. Kalau window dressing udah tahu ya, mempercantik laporan keuangan. Ya. Kalau kitting ini dia mentransfer uang dari satu bank ke bank lainnya dan mencatat transaksi tersebut dengan tidak benar. Ya, misalkan dia ada transfer uang sama seperti tadi ya saya contohkan ya. Oh, ini pembayaran listrik, misalkan dicatat pembayaran listrik 1,5 juta. Di buku besar dicatat seperti itu. Ini pembayaran listrik. Tapi sebenarnya dia mentransfer uang itu bukan untuk bayar listrik, tapi ditransfer ke rekening tertentu ya, nggak tahu tadi rekening anaknya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, atau koleganya, nggak tahu lah gitu ya. Seperti itu namanya kitting. Oke, ini mungkin rekonsiliasi aja ya, saya nggak perlu sampaikan. Nah, kalau misalkan dari hasil rekonsiliasi bank ada ketemu, wah ini kemungkinan salah saji, maka pengujian atas rekonsiliasi ini bisa kita perluas ya sampai ke rekonsiliasi bank ada akhir tahun. Jadi ini maksudnya adalah kita harus melakukan rekonsiliasi itu bisa kan seharusnya rutin ya, setiap bulan itu harus ada sebenarnya. Tapi kalau kita nggak meyakini, ya udahlah kita lihat langsung bisa pengujian atas rekonsiliasi bank pada akhir tahun. Kita lihat ujungnya gitu, ya langsung ketahuan. Nah, kita sebagai auditor gitu ya terkait dengan kas ini, apa yang harus kita pastikan? Kita pastikan adalah apakah semua kas yang tercatat telah disetor. Ya. Nah, kalau yang nomor 1 ini disebut nanti pengujiannya dengan cara apa? Kas yang tercatat telah disetor. Metode apa ini? Ayo, berminggu lalu loh disinggung. Watching apa tracing? Watching apa tracing? Halo. Watching ya. Jadi kas yang ada laporan keuangan kita uji apakah sudah disetor semua belum itu uangnya, penerimaan-penerimaannya. Ya, kita cek mana bukti transfernya, mana rekening korannya, ya semua. Semua setoran telah dicatat. Nah kalau ini tracing ya. Jadi ada setoran-setoran itu kita lihat ke buku dari bukti transfer apa-apa kita cek ke buku besar. Dari catat belum buku besarnya. Kemudian di buku besar saldo mempengaruhi saldo buku besar atau tidak. Kemudian saldo buku besar itu sudah disajikan di laporan keuangan di neracanya atau belum. Nah, seperti itu. Ya, kemudian semua pengeluaran kas tercatat telah dibayar oleh bank. Ini sama ya dengan nomor 1 tadi. Ini juga metode watching. Nah, yang kedua juga yang terakhir semua jumlah yang dibayarkan oleh bank telah dicatat. Ini namanya tracing. Oke, ini masalah rekonsiliasi ya. Ini udah kita bahas, saya akan baca sendiri aja nanti. Nah, ini yang berkaitan dengan pengujian transfer antar bank. Ya. Jadi informasi terkait jadwal transfer ya antar bank ini harus kita verifikasi. Benar nggak? Secara nominalnya, waktunya, ya. Kemudian secara transfer antar bank harus dicatat ya. Baik dalam laporan bank yang menerima maupun bank yang mengeluarkan. Jadi untuk membuktikan apa? Benar pengeluaran itu tertuju kepada yang seharusnya gitu ya.
Kemudian yang paling penting lagi, tanggal pencatatan, pengeluaran, dan penerimaan dari setiap transfer harus berada di akun fiskal yang sama. Oke, dan seterusnya ya, bacakan semua. Ini juga kayaknya sudah ya, kemarin kita udah bahas di siklus penggajian, interest payroll. Nah, kalau petty cash, yang paling penting yang di petty cash ini adalah, ini ya, pengendalian internal yang paling penting dalam kas kecil adalah penggunaan dan impres merupakan tanggung jawab perorangan. Dana untuk kas kecil tidak dapat digabungkan dengan penerimaan lainnya. Dana harus disimpan terpisah dari aktivitas lainnya. Jadi, kalau dana untuk petty cash ya harus khusus gitu ya. Untuk apa nih petty cash? Petty cash itu buat apa sih? Buat pembayaran yang kebutuhan yang kecil-kecil kan sebenarnya ya. Yang sifatnya operasional lah, seperti itu. Nah, itu nggak boleh digabung dengan yang tadi, dengan pembayaran gaji, dengan yang lain-lain gitu ya. Harus terpisah. Nah, ini prosedur utama yang harus dilakukan kalau ketika kita mau di petty cash. Pertama kita jumlahkan voucher pendukung kas kecil, ya menunjukkan jumlah pengeluaran. Jadi kita bikin rekap gitu. Mana aja nih vouchernya, bukti pengeluarannya kas kecil. Oh ini oke. Nomor vouchernya berapa, nominal pengeluarannya berapa. Nah yang perlu kita perhatikan lagi terkait vouchernya apa? Urutan. Ya. Biasanya voucher itu sudah ada pre-number, jadi udah ada nomornya, dan nomornya itu urut gitu. Kalau ada yang loncat, nah itu jadi pertanyaan tuh. Tiba-tiba misalkan ada bukti pengeluaran voucher 1, 2, 3, nggak ada 4, 5, nggak ada 6, nggak ada 7, total 8, 9, 10. Nah yang nggak ada itu harus ditanya, ini kemana? Karena memang dirancang voucher itu pre-number gitu, itu pengendalian juga gitu ya. Buat memastikan setiap voucher yang dipakai itu memang untuk transaksi yang sebenarnya gitu, nggak boleh asal pakai. Oh, bisa juga, oh ada Pak kemarin dipakai tapi salah tulis misalkan, harusnya 1.000 kemarin ditulis 100.000. Akhirnya kita batalkan. Oke, nggak masalah. Mana pembatalannya? Mana dokumennya? Nah, nggak boleh dihilangkan. Harus ada yang mengotorisasi. Ya, sama seperti not payable kemarin. Boleh nggak dibayar? Boleh, gitu. Tapi harus ada otorisasi. Kemudian, memeriksa kewajaran dokumen, ya. Dokumen pendukung nih. Misalkan kalau ini gulungan register kas nih, ya kalau kalian belanja biasa ya, masih ada yang kalau dia mencet-mencet, gitu keluar kertas apa namanya gulungannya gitu kan. Zaman dulu banget. Kalau sekarang kan udah komputeras ya, pakai komputerisasi sekarang. Faktur misalkan atau bukti penerimaannya. Nah ini kita lihat wajar nggak? Kelihatannya dari mana kewajarannya? Ya gampang sebenarnya gitu ya. Kalau bukti faktur dan bukti penerimaannya tuh kita bisa bedain lah mana dokumen yang lama, mana dokumen yang baru gitu ya. Kalau baru kelihatannya kayaknya baru dicetak nih gitu ya, baru di print atau apa, nah itu bisa kita curigai, benar nggak sih gitu. Oke, kayaknya itu saja. Dan sekarang sudah 8.37. Oke. Masih ada waktu di 8.37. Ada yang mau ditanyakan terkait kas ini? Materinya kan sudah di-share ya. Saya nggak bahas semua memang, karena ada yang beberapa yang berkaitan dengan materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya pikir kita udah itu ya, udah bahas. Ada yang mau bertanya? Izin Pak. Ya. Saya penasaran aja sih Pak. Kalau yang pertanggungjawaban perbendaharaan itu pernah terjadi beberapa kali tidak Pak di pemerintah? Oh, kalau terjadinya berapa kali saya nggak tahu persis ya. Saya nggak tahu persis secara
kuantitasnya berapa kali. Tapi apakah pernah terjadi? Iya, saya jawab iya. Ya kali ya, 2 tahun yang lalu lah, 2019. Ya, ada kasus bendahara penerimaan tapi ini ya. Jadi bendahara penerimaan yang harusnya dia menata usahakan penerimaan gitu kan dari pihak-pihak lain, kemudian untuk yang kemudian penerimaan itu harus disetorkan ke kas negara gitu, sama dia diselewengkan. Anak stan loh, bendahara ini anak stan, lulusan stan, masih muda. Ya paling baru lulusan dari stan waktu itu mungkin 3 tahun 4 tahunan lah ya jadi bendahara. Karena faktor gaya hidup ya, gaya hidup. Jadi awalnya dia nyoba-nyoba sebenarnya, awalnya dia nyoba-nyoba kecil-kecil sih gitu ya. Dan kenapa bisa terjadi? Karena tadi pengendalian internnya nggak jalan. Jadi harusnya kan tugas dia adalah dia nerima aja sebenarnya, mencatat ada orang bayar, kan pembayaran nggak mungkin tunai ya sekarang ya, semua pakai transfer gitu loh. Jadi dia memegang sebagai bendahara penerimaan, setiap ada dana yang masuk di rekening penerimaan itu dia harusnya mencatat. Nah, untuk mentransfer itu harusnya adalah tugas atasannya. Untuk mentransfer ke kas negara itu harusnya tugas atasannya. Cuman atasannya mungkin ya biasa ya, wah kamu kan anak stan itu udah pinter-pinter, hebat-hebat, rajin, apalagi kerjanya bagus, rajin. Ya langsung dipercaya sama atasannya. Untuk transfer itu kan biasanya harus butuh token. Ya. Waktu itu atasannya ngasih token ke dia. Ini tokennya, ini PIN-nya. Wah, udah. Apa yang terjadi? Pertama dia nyoba-nyoba dulu. Hari Sabtu dia nyoba. Awalnya kecil-kecil, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Kemana? Ke rekening istrinya. Ya. Sampai kejadian itu terjadi berapa lama? Baru ketahuan 1,5 tahun. Di mana dalam waktu 1,5 tahun itu dia sudah mengambil uang kurang lebih 1,5 miliar. Ya. 1,5 miliar. Buat apa uang itu? Buat jalan-jalan. Kebetulan istrinya orangnya mungkin sosialita tingkat tinggi juga kali ya, di medsos itu selalu posting gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian mau melakukan penyelewengan, jangan posting di medsos, diem aja gitu ya, nggak usah pamer-pamer, nikmati aja sendiri gitu. Wah nggak seru pak, justru saya pengen pamer gitu kan, biar sedunia tahu gitu loh, saya tuh happy gitu kan. Dia pamer. Kemana dia? Ke Jepang. Jalan aja anaknya loh. Foto-foto sama anaknya. Kebetulan saya masih di investigasi ya waktu itu ya. Jepang. Terus istrinya tuh beli apa aja, beli tasnya brand-brand yang luar biasa lah ya. Tumi misalkan atau Hermes gitu ya. Yang harganya berapa lah gitu ya. Terus foto sambil bergaya gitu di Merlion di Singapura gitu, terus di Disneyland, terus di mana, kita kan bisa ngukur, ini anak golongan pangkat 2, kalau stan kan kalau kalian D3 kan 2C lah ya, 2C ke 2D itu kan nanti 4 tahun ya biasanya, tapi kan lama nggak langsung gitu ya. Ini golongan pangkat 2C, kita bisa ngukur gajinya 2C itu berapa gitu kan, kita profil juga mertuanya ya orang biasa-biasa juga, itu bukan orang yang berada, yang kecuali dapat mertua yang Abu Rizal Bakri misalnya kan, kayak kemarin kan, saking kayaknya duitnya banyak gitu kan, pusing dia udah, apalagi yang belum coba narkoba, yuk coba, nah gitu kan, lainnya gitu, udah pusing karena banyak duit itu kan. Gitu ya kejadiannya.
Nah, apakah kasusnya itu seperti apa akhirnya? Apakah dia dikenakan tuntutan perbendaharaan? Ya, itu sebesar yang 1,5 miliar itu. Cukup segitu? Enggak. Itu kan tidak pidana. Enggak apa? Dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum juga. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Sudah dia dituntut harus kembalikan uang, satu, kedua dia dipecat dari pegawai negeri. Nah, double-double kan. Cuma untuk kesenangan sesaat doang. Yang kasihan tuh ya anaknya gitu ya. Anak yang nggak ngerti apa-apa, orang tuanya yang berbuat, ya. Yang lebih parah lagi ya istrinya gitu loh. Istrinya menikmati gitu. Kok nggak nanya-nanya, ini suaminya dapat duit dari mana? Harusnya kan curiga. Itu yang kita anggap kemarin tipe istri tipe gas gitu ya. Pokoknya kalau suami dapat duit, gas terus. Pokoknya gimana dapat duit, terus dapat bodo amat duitnya dari mana gitu ya. Harusnya kan jangan begitu. Harusnya jadi tipe pengerem gitu ya. Ketika pasangannya tiba-tiba dapat uang banyak, harusnya ditanya, curiga dapat uang dari mana nih? Gitu. Korupsi ya gitu. Itu apa gitu kan? Jangan seneng dulu. Tapi ya nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau Intan Berlian dan Spartan kayaknya amatnya sumber dari mana gitu kan. Yang penting aku mau ke salon, aku mau pedicure, manicure apa segala macam, mandi susu, mandi coklat apalah gitu ya. Dia bisa biayain kan gitu. Nah, itu nggak tahu itu tipe yang mana. Gitu ya. Jadi kalau terkait berapa sih yang udah terjadi ya saya nggak tahu. Yang jelas sudah banyak kejadian. Karena memang besar godaannya. Besar sekali loh. Ah, Mbak Faza paling kenceng berapa Mbak Faza? Megang uang. Paling tinggi. Pernah. Selama jadi bendahara. Mungkin waktu distribusi uang PKL kemarin. Berapa? 10 juta? 50? Enggak sih, enggak sampai 10. Nah, 10 juta nggak nyampe. Ya, belum tergoda lah gitu ya. Tapi bisa dibayangkan kalau misalkan ngelola 1 triliun misalnya. Bayangin loh, triliun itu nolnya berapa tuh? Kayak di tempat saya ada sekarang misalnya. Kemarin baru dapat pencairan dana dari investasi LPDP 20 triliun misalnya. Coba. Wah, 20 triliun. Ambil 500.000, ketahuan nggak ya? Atau 1 juta deh. Atau 10 juta. 1 triliun loh, 10 juta dari 1 triliun loh. Kecil apa besar itu? Kecil. Kan godaannya kan, wah. Gitu. Apalagi nggak bisa mengontrol gaya hidup. Nah, itu yang paling berat ya. Makanya jadi bendahara tuh banyak. Kalau di tempat saya yang lama tuh di Jen itu biasanya ada kayak perjanjian tuh. Saking nggak ada yang maunya jadi bendahara, itu dipaksa. Kamu harus jadi bendahara. Nggak mau Pak. Kalau nggak mau nanti dihukum misalnya gitu. Oke Pak, saya mau jadi bendahara, tapi ada syarat. 2 tahun aja ya Pak ya, saya nggak mau lagi gitu. Padahal jadi bendahara itu grade-nya lebih tinggi loh dibanding pegawai yang biasa ya, selevel non bendahara, sama-sama staff tapi dia bendahara. Itu tunjangan kinerjanya lebih tinggi. Saking apa? Saking takut. Saking khawatir. Kenapa? Tadi tanggung jawabnya pribadi. Hilang duit yang ada dia pegang ya sudah wassalam tuh. Harus dia yang nanggung. Makanya rata-rata kalau di per 2 tahun tuh pasti selalu aja ganti bendaharanya, ganti. Beda dengan bendahara zaman dulu. Waktu saya awal-awal masuk kerja tuh jadi bendahara tuh seneng, betah. Bahkan nggak mau diganti. Kenapa? Sumber penghasilan itu. Karena dulu bayar gaji masih manual. Bukan transfer kayak sekarang. Jadi kalau kita ngambil gaji itu cuman kalau makasih ya Pak, kayaknya gimana gitu ya. Rasanya tuh kan kayak ada yang ganjel gitu ya. Tapi kalau makasih ya Pak, kita sertai dengan Soekarno-Hatta gitu kan. Di atas meja. Senyum dia, oh oke Mas, makasih Mas gitu. Itu zaman dulu gitu ya. Saya masih ngalamin tuh kayak gitu. Awal-awal saya kerja.
Tapi kalau sekarang rata-rata pada menghindar ya. Kalaupun ada yang tertuju jadi bendahara, itu bisa dipastikan karena terpaksa ya, bukan karena dia mendaftarkan. Pasti nggak mau dia. Gitu ya. Oke, ada lagi? Terakhir, satu pertanyaan lagi. Kayaknya kita sudahin karena jam 9 kalian harus mengerjakan kuis ya. Kuisnya mayoritas soalnya hari ini tentang banyakkan investasi. Ya, audit investasi sebagai 6 soal esai, kalau salah 6 soal esai. Ya, 6 soal esai, 1 soal studi kasus. Tenang, nggak ada hitung-hitungan. Ya, nggak ada hitung-hitungan kok. Jadi nggak perlu pakai kalkulator. Nggak pakai rumus-rumus ya. Ini tentang pemahaman kalian lah, terutama yang studi kasus ya. Pemahaman tentang bagaimana melakukan audit. Kalau paham, bisa jawab. Kalau nggak paham, ya nggak tahu saya ya. Open book, ya silahkan. Diubek-ubek bukunya, buka-buka. Ada jawabannya di buku semua. Saya nggak ngarang kok. Ya, saya ngambil dari buku. Jadi dilihat aja, dipelajari aja, dibaca aja. Semua ada jawaban di buku. Ya. Oke, ada lagi? Terakhir? Mau tanya Pak, izin tanya. Ya, mana bila? Sebenarnya penyebab dari salah saji dari yang paling umum terjadi itu kenapa ya Pak? Paling umum ya? Ya. Oke, paling umum itu biasanya karena tadi adanya kesalahan dalam pencatatan terkait penerimaan atau pengeluaran. Misalkan ada penerimaan belum dicatat, ya, atau dicatat tetapi dengan kesalahan catat, misalnya, seperti itu. Sama si pengeluaran juga demikian. Paling umum itu, paling umum. Selebihnya ya faktor ini aja sih, faktor kecurangan ya, faktor kecurangan selebihnya. Tapi kalau yang benar-benar murni kesalahan, nggak ada niat jahat nih, itu biasanya ada. Oh iya Pak, maaf saya kemarin ada transaksi yang kelupaan saya input, misalkan seperti itu, terkait entah itu penerimaan atau pengeluaran. Atau oh iya Pak, kemarin saya salah input, nolnya kelebihan 1 misalnya, harusnya 10 juta, nolnya kelebihan 1 jadi 100 juta. Nah, kayak gitu. Paling umum itu sih kejadian di kas. Terima kasih Pak. Ya. Izin nanya. Ya, Mbak Miris. Kan kalau di siklus piutang ada konfirmasi negatif dan positif kan Pak. Kalau di aku juga Pak di audit yang kas. Audit yang kas, ya. Udah tahu ya bedanya konfirmasi positif dan negatif ya? Apa, Mbak Miris, bedanya? Bedanya kalau yang negatif itu dijawab kalau udah dijawab kalau setuju iya kalau setuju dibalas gitu. Nggak kebalik. Kalau positif, apapun kondisinya harus dijawab. Kalau negatif, yang berbeda doang dia jawab. Oke. Ya, kalau untuk kas ini sebenarnya lebih banyak ke rekonsiliasi ya, tekniknya ya. Rekonsiliasi, tracing, sama coaching sebenarnya. Kalau konfirmasi itu sebenarnya sudah terwakili dengan rekonsiliasi tadi. Karena untuk kas kan biasanya counterpartnya bank ya. Apalagi kalau sekarang misalkan kan transaksi itu kita hampir-hampir nggak ada yang tunai ya. Semuanya kan pasti mekanismenya lewat bank gitu ya, transfer apa-apa. Jadi sudah terwakili di situ. Nah, kalau konfirmasi tadi nggak, misalkan sebenarnya konfirmasi ini lebih kaitannya dengan siklus yang lain ya, siklus utang misalnya, siklus piutang seperti itu. Nah, kalau di kas sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu sudah terwakili dengan rekonsiliasi tadi. Justru di kas ini rekonsiliasi itu yang paling penting ya, teknik auditnya gitu. Jadi gitu Mbak Rumiris, bisa dipahamin ya? Iya.
Jadi konfirmasi untuk di pengujian atas saldo kas memang nggak nggak terlalu banyak. Paling ini ya, kalaupun ada konfirmasi untuk kas ini adalah berkaitan dengan penerimaan sebenarnya. Khususnya penerimaan yang bersumber dari hasil investasi. Nah, ya kan? Misalkan kalau investasi kita, nah nanti ada di soal ya, nanti soal bocoran aja jadinya nih di kuis yang kita hari ini itu ya. Perusahaan itu menggunakan jasa broker, ya, jasa broker nih untuk mengelola investasi. Dia yang akan melakukan aksi jual beli gitu ya. Dan terus nanti kan ada reaksi jual, dapat untung berapa. Kemudian yang tetap kita peroleh itu nanti ada semacam kayak pendapatan bunga dan sebagainya. Nah, itu kan pasti mengaruhi kas ya. Nah, kita konfirmasi itu. Konfirmasinya itu ya ke brokernya itu. Broker, perusahaan ini saya mau nanya nih, perusahaan ini megang saham apa aja sih? Obligasi apa aja sih gitu kan? Terus dari investasi yang mereka pegang ini berapa sih penghasilan bunganya? Gitu, atau dividen yang dia peroleh berapa sih gitu. Karena itu nanti kan masuk ke kas ya. Nah, paling itu konfirmasinya. Nanti ada di soal kasus yang akan segera kalian kerjakan ya. Berikut ini. Oke, sepertinya cukup ya. Biar kalian waktunya cukup banyak nanti ngerjain. Tapi jawabannya sebenarnya singkat-singkat sih. Kalau kalian tahu setengah jam selesai. Kalau 15 menit kayaknya kurang, pas lebih. Saya coba simulasi kayaknya lebih. Nanti kalau udah selesai, nanti siang aja deh. Untuk esai saya share jawabannya. Ya, untuk esai. Tapi kalau untuk yang studi kasus saya belum sempat bikin ininya jawabannya. Termasuk yang kuis pekan lalu saya juga belum sempat ya. Soal studi kasus. Tapi kalau untuk esai udah ada. Nanti saya share di siang ya. Di atas jam 1 lah. Oke ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan mengakses ke LMS ya, pknstan.ac.id. Sudah saya posting di situ. Coba bisa dibuka nggak sekarang? Udah bisa di-download belum file itunya soalnya? Sudah, Pak. Udah bisa di-download? Oke. Kalau sudah bisa di-download, silakan ya, mengerjakan ya. Tulis tangan, scan, nanti di-upload lagi di LMS. Makasih ya. Saya akhiri permulaan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan mengerjakan. Saya end ya, meetingnya ya.